Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Video ini disusun untuk meningkatkan kompetensi ASN yang menjalankan fungsi PBJ, khususnya di kantor Kementerian Agama Kota Solo. Melalui tayangan ini, kita akan memahami peran penting ASN PBJ dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan, efektif, dan akuntabel, sejalan dengan semangat Smart Procurement, Strong Governance. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuli Marizar Sanjaya, formasi pengelola pengadaan barang jasa Ali pertama di unit kerja kantor Kementerian Agama Kota Solo, peserta Latsar CPNS formasi tahun 2024, Angkatan 3, Kelompok 4. Kantor Kementerian Agama Kota Solo terletak di Jalan Kapten Marah Julius nomor 1, Kelurahan 6 Suku, Kecamatan Lubuk Sikara, Kota Solo, Sumatera Barat. Latar belakang pembuatan video edukasi ini, di mana pengadaan barang dan jasa pemerintah memegang peran penting dalam menjamin program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. ASN yang terlibat dalam PBJP memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan setiap proses pengadaan sesuai aturan dan bebas dari kesalahan administratif ataupun teknis. Sayangnya, banyak ASN yang belum sepenuhnya menguasai prinsip dan regulasi terbaru. Hal ini berpotensi menimbulkan hambatan, bahkan risiko hukum. Peningkatan kompetensi sangat diperlukan untuk memahami kebijakan yang terus diperbarui, menghindari kesalahan, serta mendorong tercapainya value for money, yaitu manfaat maksimal bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan sumber belajar yang ringkas, praktis, dan mudah diakses kapan saja, ASN dapat terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola pengadaan barang jasa secara profesional. Sebagai ASN PBJ, kita harus tahu apa itu PBJP, mana PBJP adalah singkatan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau institusi lainnya pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau APB desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ruang lingkup pengelola pengadaan barang jasa pemerintah mencakup semua institusi pengguna barang dan jasa, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi lainnya hingga pemerintah desa. Sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, APB desa, pinjaman dan hibah dalam negeri, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Inilah dasar yang memastikan pengadaan barang dan jasa mendukung pembangunan nasional secara efektif merata di seluruh Indonesia. Jenis pengadaan barang jasa pemerintah dibagi menjadi 4 jenis utama. Pertama, pengadaan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Contoh jenis pengadaan barang berupa pengadaan laptop, sepeda motor atau kendaraan dinas, bus, ambulans, PC, dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan konstruksi adalah yang berkaitan dengan membangun suatu bangunan konstruksi. Contohnya pembangunan gedung, pembangunan jalan. Ketiga, jasa konsultansi, yaitu jasa layanan profesional berdasarkan keahlian tertentu. Contohnya, jasa konsultansi non-konstruksi, yaitu konsultansi konstruksi perencanaan. Keempat, yaitu jasa lainnya, adalah berdasarkan keterampilan. Contohnya, jasa layanan kebersihan atau cleaning service, di mana seorang cleaning service terampil dalam membersihkan ruangan. Contoh lainnya adalah pengadaan makan minum. Jika beli jadi, masuknya ke pengadaan barang. Jika menggunakan jasa boga atau catering, masuknya ke pengadaan jasa lainnya, karena merupakan jasa yang menjual keterampilannya dalam membuat suatu masakan yang enak. Untuk keempat jenis pengadaan ini dapat diintegrasikan atau disatukan jika merupakan satu kesatuan. Contohnya, konstruksi terintegrasi. Selanjutnya adalah cara melakukan pengadaan barang jasa pemerintah. Terdiri dari 2 cara, yaitu secara swakelola dan penyedia. Secara garis besar, pengadaan barang jasa pemerintah dibagi atas 3 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Alur proses pengadaan barang jasa secara swakelola dimulai dari tahap perencanaan.
Sebelum tahun anggaran dimulai atau T-1, dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang jasa, cara pengadaan, dan penetapan tipe swakelola. Selanjutnya adalah penyusunan spesifikasi teknis, KAK, dan rencana anggaran biaya untuk kegiatan swakelola tersebut. Setelah dokumen perencanaan selesai disusun oleh PPK, maka PPK akan menyerahkan atau melaporkan kepada pengguna anggaran atau PA, dan PA akan menandatangani atau menetapkan dokumen perencanaan dan mengumumkan rencana umum pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau disingkat dengan SIRUP. Tahap selanjutnya adalah tahapan persiapan swakelola, di mana akan dilakukan penetapan sasaran kegiatan. Penetapan penyelenggara swakelola dilakukan oleh PA-KPA. Selanjutnya, penyusunan rencana kegiatan di tahap persiapan ini adalah tugas tim persiapan, penyusunan jadwal pelaksanaan, dan review RAB. Setelah dokumen persiapan swakelola, maka kegiatan swakelola dapat dilaksanakan oleh tim pelaksana. Sebelum melaksanakan swakelola, maka diperlukan kontrak swakelola, pencatatan pendokumentasian, dan pelaporan oleh tim pelaksana. Setelah kegiatan swakelola dilaksanakan, maka akan dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan, pekerjaan diperiksa oleh tim pengawas disandingkan dengan kontrak. Maka dilakukan serah terima hasil pekerjaan yang merupakan kewenangan dari PPK dengan berita acara serah terima atau BAST. Kemudian melakukan pembayaran, yang nantinya hasil akhir PPBJ akan diserahkan PPK ke PA-KPA dengan berita acara penyerahan atau BAP. PPK ada tambahan tugas, yaitu melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksana swakelola. Selanjutnya adalah alur proses pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Secara garis besar, tahapannya sama, yaitu tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan disusun oleh PPK, ditetapkan oleh PA-KPA. Tahap persiapan dibagi dua, yaitu tahap persiapan pengadaan oleh PPK dan tahap persiapan pemilihan oleh pejabat pengadaan atau Pokja Pemilihan atau Pokmil. PPK yang menetapkan dokumen persiapan. Pada tahapan pelaksanaan dibagi menjadi tiga, yaitu pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Pelaksanaan pemilihan adalah kewenangan PP atau pejabat pengadaan atau Pokmil yang memilih penyedia. Hasil pemilihan penyedia ini diserahkan ke PPK, sehingga PPK memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kontrak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap tahapan, pertama adalah tahap perencanaan. Sama dengan tahap perencanaan swakelola, dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Harus berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kemudian adalah penetapan jenis, cara pengadaan, penyusunan spektek KAK, RAB, pemaketan, dan penyusunan biaya pendukung. Setelah dokumen perencanaan disusun oleh PPK, akan diserahkan ke PA-KPA untuk ditetapkan dan mengumumkan ke SIRUP. Jika sudah tayang di SIRUP, berarti tahap perencanaan sudah selesai. Kemudian dilanjutkan pada tahapan persiapan pengadaan. PPK dalam tahap persiapan memiliki tugas kewenangan dalam penetapan HPS, spektek KAK, dan rancangan kontrak. PPK dapat dibantu tim teknis dalam menyusun dokumen persiapan, yang menandatangani tetap PPK. Setelah disusunnya dokumen persiapan tersebut, PPK menyerahkan dokumen persiapan kepada pejabat pengadaan lewat SPSE dan mengirimkan dokumen persiapan pengadaan ke UKPBJ. Kepala UKPBJ dalam aplikasi SPSE akan menugaskan Pokja Pemilihan. Pokja akan mendownload dokumen persiapan yang diupload PPK, kemudian melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Outputnya berupa berita acara hasil review. Pokmil atau Pokja Pemilihan atau PP atau pejabat pengadaan akan melakukan penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran. Setelah penetapan metode ini, Pokmil akan menyusun dokumen pemilihan penyedia. Dokumen pemilihan penyedia akan ditetapkan. Setelah ditetapkan, Pokmil atau PP akan menyusun jadwal yang akan dimasukkan ke dalam SPSE dan mengupload dan mengumumkan dokumen pemilihan tersebut pada tahapan pemilihan penyedia. Penyedia akan mendownload dan menanyakan hal yang tidak dipahami pada saat unleasing atau pemberian penjelasan. Tahapan berikutnya adalah penilaian kualifikasi. Upload dokumen penawaran, penilaian,
evaluasi sampai dengan tahap penetapan dan pengumuman pemenang. Setelah Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang ke dalam SPSE, output tahapan ini adalah berita acara hasil pemilihan atau BAHP atau berita acara hasil pengadaan langsung atau BAHPL yang akan diserahkan ke PPK sebagai dasar PPK untuk melakukan tanda tangan kontrak. Sebelum tanda tangan kontrak, PPK akan menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa atau SPPBJ. Ketika kontrak sudah selesai dilaksanakan, akan diperiksa oleh PPK atau tim teknis. Jika sudah sesuai, maka akan ditandatangani berita acara hasil pemeriksaan sebagai dasar PPK untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan BAST. Kemudian, melakukan pembayaran dan hasil pengadaan barang jasa pemerintah diserahkan ke PAKPA dengan berita acara penyerahan atau BAP. Selanjutnya, berikut adalah tujuan pengadaan barang jasa pemerintah, kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, dan 7 prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya adalah SDM PBJP. Yang pertama yaitu sumber daya pengelola fungsi PBJ. Di antaranya adalah pengelola pengadaan barang jasa atau CPNS PBJ yang nantinya akan dilantik sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang akan ditugaskan sebagai Pokja atau pejabat pengadaan jika sudah memiliki sertifikat PBJP level 1. Selanjutnya adalah personel lainnya yang bukan fungsional pengelola PBJ. Dan selanjutnya adalah ASN selain poin 1 dan 2. SDM PBJ yang kedua adalah sumber daya perancang kebijakan dan sistem PBJ, dan yang ketiga adalah sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Pelaku pengadaan barang jasa pemerintah terdiri dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, penyelenggara swakelola, agen pengadaan, dan penyedia. Selanjutnya, ini merupakan tahapan dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah, tahapan dalam pemilihan penyedia pengadaan barang jasa pemerintah, tahapan dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, tahapan dalam pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Penetapan tipe swakelola terdiri dari 4 tipe. Tipe pertama, ketika swakelola direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh KLPD, institusi lainnya, atau pemerintah desa yang bersangkutan atau penanggung jawab anggaran. Tipe kedua, ketika swakelola direncanakan dan diawasi oleh KLPD, institusi lainnya, atau pemerintah desa, penanggung jawab anggaran, tapi tidak mampu melaksanakan sendiri, sehingga dilaksanakan oleh KLPD atau institusi lainnya atau pemerintah desa lain. Tipe 3, ketika swakelola dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas. Tipe 4, ketika swakelola direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok masyarakat atau POKMAS. Berikut merupakan definisi dan aspek dari manajemen rantai pasok, penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Untuk memahami lebih dalam tentang pengelola pengadaan barang jasa, silakan baca e-book PPJ tahun 2025 yang telah saya susun. E-book ini disusun berdasarkan peraturan presiden terbaru, yaitu Perpres nomor 46 tahun 2025 dan berisi panduan lengkap untuk meningkatkan kompetensi pengadaan. Akses langsung melalui QR Code pada slide ini. Berikut merupakan hasil yang diharapkan dari pembuatan video edukasi dan e-book pengelola pengadaan barang jasa pemerintah. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita bersama dalam pengadaan barang dan jasa. Mari terus belajar, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.